tidak bernafas ya. Nah, jadi menunjukkan di sini artinya prioritas utama kita untuk hidup itu adalah punya kemampuan untuk bernafas. Nah, uniknya kita semena-mena dengan nafas kita, brother. Jadi tarik nafas, buang nafas itu udah nggak kita rasakan lagi gitu. Jadi kita udah santai aja, diem, ya manusia kok bernafas kok gitu. Seolah-olah ini yang disebut dengan namanya semacam otonomik gitu ya, otomatis aja ya udah. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita punya kecerdasan dan kita bisa bilang, kenapa nggak saya belajar ya? Orang makan aja saya belajar. Aktivitas gerak, olahraga aja saya belajar. Saya mau bikin satu produk tertentu, karya saya belajar. Saya mau cari uang, saya belajar. Tapi kenapa kita nggak belajar yang menjadi satu esensi yang paling utama dalam hidup, yaitu adalah nafas yang sekarang dijadikan sebagai ancaman. Yaitu adalah apa? Kalau kena COVID-19, kamu nggak bisa napas, udah selesai, mati kamu di situ, ya kan? Penyebabnya gara-gara apa? Gara-gara salaman sama kena bersin. Jadi itu sesuatu yang unik gitu bagi kita untuk dibuat sebuah penyederhanaan untuk kita bisa cemas dan takut dengan situasi itu, tapi kenyataannya sesungguhnya sebenarnya ibaratnya yang terjadi adalah pukulan ke 100 itu adalah nggak ada artinya dibandingkan dengan akumulasi pukulan ke 1 sampai ke 99, yaitu adalah apa? Ulah perilaku kita. Sebagian dari kita masih banyak yang masih ngerokok, sebagian dari kita yang memang tidak pernah olahraga, sebagian daripada kita yang makan semua sembarangan pola makannya termasuk jenis makanan-makanannya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, belum lagi ditambah lagi ya itu tadi kan ya, stres dan sebagainya. Kesimpulan dari cerita yang ngalor ngidul panjang ini, saya cuma mengatakan kepada teman-teman, yuk sama-sama kita belajar nafas. Gimana caranya belajar nafas? Ya caranya sebenarnya sederhana aja. Ketika kita tarik nafas, udara masuk melalui hidung kita, itu biasanya kalau orang bilang, oh kita memasukkan oksigen O2 ya, ketika kita buang nafas kita membuat namanya CO2 ya gitu ya, carbon dioxide ya gitu ya. Nah, ketika kita buang nafas kita dan ketika kita tarik nafas kita, kadang-kadang akan menyenangkan kalau prinsipnya yang gampang sederhana ya, nanti teman-teman kita bahas berbagai macam strategi, tips dan sebagainya, tapi kita yang ngomong sederhana aja hari ini, yaitu adalah ada yang dikenal dengan namanya abbreviationnya atau kependekannya yang dikenal namanya LSD. LSD itu light, L-nya artinya light, S-nya artinya slow, dan D-nya itu artinya deep. Jadi light itu ringan, slow itu pelan, dan deep itu dalam. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini, yuk teman-teman belajar nafas kita dengan cara seperti itu, yaitu pelan, yaitu ringan, dan yaitu dalam. Kita bukan nafas dengan tergesa-gesa, tapi kita nafas dengan pelan. Kita nafas juga dengan berat gitu, kayak memaksakan, tidak, tapi kita nafas dengan tenang dan dalam. Nah, dilakukan dengan apa? Memang berdasarkan penelitian belakangan ini, dan itu juga mungkin kesalahan yang banyak kita lakukan, terutama orang-orang yang setelah umur 40 tahun ke atas, termasuk saya, yaitu adalah ketika kita sering bernafas melalui mulut tanpa kita sadari, pada saat dibandingkan dengan bernafas melalui hidung. Nah, ketika kita bernafas melalui mulut, otomatis waktu mulut kita terbuka, pada saat itu apalah yang terjadi teman-teman sekalian? Pada saat itulah otomatis yang namanya lidah ya berarti ya, lidah kita itu akan menutupi yang namanya saluran udara di tenggorokan kita. Nah, pada saat itulah makanya airways-nya itu akhirnya tersendat, dan pada saat itulah akan tercipta satu kualitas istirahat yang rendah. Padahal kita makannya udah bagus, istirahatnya udah cukup, tapi setiap kali kita bangun pagi, kayak saya setiap bangun pagi pasti selalu ngerasa, kok kayaknya lemes, padahal tidurnya hitung-hitungannya kayaknya udah lama loh ya, ini apa? Oh, padahal lampu sudah dimatiin, oh padahal handphone udah dimatiin, oh padahal juga horden udah ditutup, ini apa segala semua gitu. Tapi kok tetap aja ya seperti itu? Jawaban simpel sederhana adalah karena ternyata secara nggak sengaja mulut saya nganga gitu. Nah, ketika mulut saya nganga, ya otomatis mengganggu peredaran ibaratnya pernafasan saya gitu, karena ketutup oleh si lidah saya yang harusnya adanya di puncak, di langit atas, di
di mulut saya, tapi yang ada dia ada di bawah pada saat itulah makanya ini. Dan kalau teman-teman tahu, kalau orang juga keseringan nafas juga dari mulut, biasanya akan kelihatan juga di mukanya. Mungkin janjian juga saya kelihatan ini di mukanya ya, makin hancur muka ini. Tapi intinya kita sama-sama belajar ya teman-teman sekalian ya. Kita pelan-pelan coba belajar dari hidung, tarik nafas. Pada saat waktu kita tarik nafas dari hidung, kita pelan. Kita sering tarik nafas dari hidung dengan bunyi, gitu ya. Lalu lepas lagi, bunyi, lepas lagi. Tapi kalau kita mau lihat, berdasarkan satu penelitian aja sederhana, kalau kita semua ikutan tidur sama-sama pas malam hari, di luar daripada orang yang ngorok yang mungkin punya masalah ya dengan pernafasannya, kita lihat hampir sebagian rata-rata orang yang normal tidur, nafasnya itu pasti tidak berbunyi. Nah, artinya apa? Artinya menunjukkan di sini sebenarnya tubuh kita membuat satu kecerdasan sendiri untuk kasih tahu kita. Nafasnya lewat hidung itu akan lebih apa? Jawabannya nanti mulai dari saringannya, mulai dari banyak hal. Teman-teman bisa Google berbagai hal tentang yang namanya breathing technique, manfaat daripada nasal breathing dan sebagainya. Silakan ya, saya bukan dalam kapasitas punya keilmuan di spesifik ini, tapi saya hanya akan memberikan satu panduan aja kepada teman-teman, yaitu adalah nafas bukan dengan cara tarik nafasnya dalam-dalam, karena kita berpikir ketika kita tarik nafas dalam-dalam, kita berpikir kita akan menampung oksigen lebih banyak, tapi jawabannya ternyata tidak. Kenapa teman-teman sekalian? Karena hubungannya itu nanti hubungannya dengan sel darah merah, hubungannya dengan hemoglobin, nanti hubungannya dengan CO2 gitu. Ketika ketidakhadiran CO2, otomatis nanti problemnya adalah kita tidak bisa mensuplai oksigen dengan optimal. Nah, tapi nanti kita akan bicara soal kebalikannya daripada yang Wim Hof lakukan, itu adalah lebih kepada satu siasat strategi suppressor yang kita lakukan untuk membuat satu riset immune system kita. Nah, itu lain lagi gitu. Nah, makanya kenapa nggak mau salah paham juga gitu, menjadikan Wim Hof sebagai trik strategi tertentu yang seolah-olah adalah jawabannya, karena kan nggak bisa juga bilang kayak gitu ya. Tapi adalah satu siasat yang baik, kayak saya bilang ibaratnya kayak push up, baik gak? Baik banget, bagus banget gitu ya, buat badan kita, buat ini apa. Tapi banyak hal lain yang kita juga bisa lakukan ya. Bisa dengan dietnya, bisa dengan squats, bisa dengan yoga, bisa dengan cardiovascular exercise, aerobik, banyak gitu. Tapi salah satu siasatnya yaitu. Tapi saya di sini diajak Bro Andri ngobrol di sini, saya akan ngobrolin dulu soal konsep daripada nafas itu sendiri. Yaitu adalah kenapa kita butuh sebuah pernafasan atau bernafas dengan tenang, tarik nafas 3 detik dari hidung, buang nafas 3 detik dari hidung juga, supaya kita membiasakan diri kita untuk bisa didominasi atau mengaktifasi yang namanya sympathetic nervous system, yang nanti parasympathetic nervous system, yang modenya adalah rest and digest, yang artinya membuat badan kita untuk bisa mengaktifasi immune system kita, which is si adaptive immune system itu. Nah, dia tidak akan bisa teraktivasi teman-teman sekalian kalau teman-teman cemas. Nah, sekali lagi teman-teman, kita bisa melihat gerakan nafas kita. Ketika kita kesal, ketika kita lagi marah, ketika kita lagi sebel, ketika kita lagi takut dengan situasi berita tiap hari kita tonton, yang terjadi nafas kita tersengal-sengal, pendek dan cepat. Kebalikannya ketika kita lagi santai, lagi rileks bersama orang yang kita kasihi, mungkin kita lagi baru dapat rezeki, mungkin kita bilang bersyukur ya, kita lagi ini berfokus pada apa yang kita syukuri ya. Mungkin ada yang baru jatuh cinta dan sebagainya. Nah, pada saat itulah nafasnya pelan dan lambat, panjang dan lambat ya. Nah, pada saat itulah apa yang terjadi teman-teman? Pada saat itulah tenaga luar biasa. Teman-teman ingat kan kalau ada satu istilah yang dikenal dengan namanya honeymoon effect ya. Itu kalau pernah baca bukunya Dr. Bruce Lipton. Jadi